Tidak ada ujian yang menjadikan hancurnya hati sehingga melihat pasangan itu menjadi beda, tidak. Allah pasti akan membimbing hambanya itu ada di jalurnya. Itu tetap rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa MNC TV yang insya Allah dirahmati Allah, senang sekali saya Bayu Oktara kembali dapat menjumpai Anda tentunya di acara Siraman Kolbu Sejukan Hati. Tentu saja sudah hadir Ustadz Danu. Assalamualaikum Ustadz Danu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Ustadz Al-Ghifari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah, senang sekali. Ya mudah-mudahan Anda semua dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena tema yang akan kita bahas hari ini sangat menarik, yaitu mengenai ketika kesetiaan menghilang. Nah, Ustadz Danu, yang namanya kesetiaan kan banyak yang berpendapat katanya ini adalah bukti nyata cinta. Wah, yang memang perlu perjuangan, perlu pengorbanan, perlu pengujian untuk membuktikan keberadaannya. Namun ketika kesetiaan itu menghilang, apa yang harus dilakukan? Berpaling, bertahan, atau cari lagi? Gimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Saya suka yang terakhir ini. Iya, maksudnya cari jalan keluar gitu kan. Iya. Terima kasih Mas Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Tema kita ketika kesetiaan menghilang. Alhamdulillah bagus sekali. Jadi seorang menikah itu dilihat dari sisi fisik atau kecantikan atau gantengnya, dilihat dari nasab atau keluarganya, dilihat dari harta. Bukan berarti harta itu orangnya kaya nggak sepadan aja, ya boleh silahkan. Kemudian yang terakhir ada dilihat dari sisi ibadahnya. Nah, memang dianjurkan dari sisi ibadah inilah yang insya Allah afdal nantinya, ya. Nah, seseorang yang menikah itu memang harus niatnya satu, lillahi ta'ala. Kalau niatnya sudah karena Allah, ya, semua kejadian-kejadian pada saat menikah itu adalah ujian bagi pernikahan suami istri ini. Ujian, semuanya itu ujian. Mau mendapatkan sesuatu yang kurang enak, kurang mengenakkan bagi keluarga, entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah, mohon maaf ya, pada saat itu belum dikaruniai anak, pada saat itu ya. Itu ujian. Kemudian juga diuji dengan harta yang agak dilebihkan, itu juga ujian. Semua ini ujian yang harus kita sadari. Dan ini semuanya kita kembalikan pada Allah Ta'ala, bahwa kita menikah betul-betul niatnya karena Allah. Sehingga tidak ada suami yang alhamdulillah bisa mencarikan rizki, nafkah untuk keluarganya, kemudian menekan istrinya, tidak boleh. Ya, sebaliknya juga sama, istri juga dengan kecantikannya tidak boleh menekan suami sehingga suami itu menjadi penurut pada istrinya karena memang takut ditinggal istrinya. Itu juga tidak boleh ya, mengancam dengan halus. Dan yang jelas adalah kesetiaan menghilang ini pasti ada suatu sebab. Biasanya sebabnya ini penggoda ini mata atau hati yang kurang bagus barangkali, sehingga menjadikan melihat pasangannya itu kelihatan sesuatu yang agak membosankan barangkali, atau sesuatu yang butuh variasi barangkali. Dan banyak orang yang seperti itu, khususnya yang muslim banyak sekali yang seperti itu. Jadi biasanya penggodanya adalah mata, otak, kemudian lingkungan itu penggoda. Nah, disitulah kesetiaan itu mulai pasti ada yang menggoda di titik itu. Nah, sehingga kesetiaan di rumah dengan istri atau dengan suami itu mulai goyah. Disitulah yang mulai sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala itu dikerjakan di keluarga tersebut. Apa saja? Mulai yang
terpancing dengan setan di luar, kemudian di dalam itu juga setannya tetap ada. Akhirnya itu semuanya salah, di depan semuanya salah. Yang satu itu ingin seneng-seneng, yang satu juga bingung kenapa disalahin mulu, kan gitu ya. Akhirnya di keluarga ini memang akan mengalami suatu ujian, yang diuji adalah hati masing-masing dan nafsu masing-masing. Kalau memang seseorang di dalam keluarga tersebut dekat dengan Allah Ta'ala, insya Allah, Allah itu akan senantiasa memberikan rizki. Salah satu rizkinya adalah tidak ada ujian yang menjadikan hancurnya hati sehingga melihat pasangan itu menjadi beda, tidak. Allah pasti akan membimbing hambanya itu ada di jalurnya. Itu tetap rezeki. Itu rizki ya, harus diingat semua. Jadi bukan karena hebatnya seseorang bisa menanggulangi ini, saya tidak bisa ini, saya tidak mau ini. Bukan, tapi Allah yang menjadikan ujian itu mudah atau sulit itu Allah Ta'ala. Jadi kita harus benar-benar paham dan mudah-mudahan keluarga kita terselamatkan dari sesuatu hal yang tidak baik. Amin. Yang ini bisa menjadikan keluarga itu masuk neraka. Nauzubillah. Mudah-mudahan bisa manfaat. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu berjuang dan juga melewati ujian dalam kesetiaan. Karena namanya ujian kan tujuannya untuk naik kelas keimanan dan keislaman kita tentunya. Nah, bagaimana caranya? Mungkin kita akan persilahkan kepada Ustadz Al-Ghifari untuk memberikan tausiah mengenai ketika kesetiaan menghilang, apa yang harus dilakukan, Ustadz? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah. Kata Rasulullah, ada 4 macam. Barang siapa yang memiliki 4 macam ini, sungguh dia akan mendapatkan ketenangan, dia akan mendapatkan kebahagiaan, dia akan mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Di antara yang 4 macam itu, kata Rasulullah, adalah jaujatan salihatan, memiliki istri yang salihah atau memiliki pasangan yang salih ataupun salihat. Begitu bahagianya seorang istri kalau memiliki pasangan yang begitu sempurna, menghargai dan setia kepada dirinya. Begitu bangganya seorang suami kalau memiliki istri yang begitu taat kepada dirinya. Kita lihat bagaimana setianya Siti Khadijah radhiyallahu an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu saat tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring di pahanya Siti Khadijah. Ketika itu Rasulullah ketiduran. Setelah beliau tidur, lalu beliau kaget seakan-akan ada yang jatuh di pipi beliau. Ternyata setelah beliau toleh, Siti Khadijah dalam keadaan menangis. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Siti Khadijah, apa yang menyebabkan engkau menangis? Apakah engkau menyesal telah menikahi aku? Dulu engkau orang kaya, dulu engkau bangsawan, sekarang engkau menjadi orang miskin. Apakah engkau menyesal, wahai Siti Khadijah? Kata Siti Khadijah, tidak. Yang kutangisi ya Rasulullah, seandainya perjuangan Islam ini belum selesai dan aku sudah meninggal dunia, maka aku berpesan kepada engkau ya Rasulullah, silahkan kau gali kuburku, kau ambil tulang belulangku untuk memperjuangkan kemajuan Islam itu sendiri. Itulah kesetiaan istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebaliknya, kalau kita memiliki pasangan yang tidak salehah, memiliki pasangan yang tidak saleh, yang sering menyakiti hati kita, membuat kita gelisah, tidak setia dengan kita, maka yang pertama harus bersangka baik kepada Allah. Kenapa? Hidup ini bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita jalani. Sekali lagi, hidup ini bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita jalani. Tatkala kita bersangka baik dengan Allah, mudah-mudahan dengan memiliki pasangan yang menyakiti hati kita, membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, tentunya kita introspeksi diri kita. Mungkin pasangan kita tidak setia karena perilaku kita, mungkin pasangan kita berkhianat karena dosa kita. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Idza kasurat dzunubul abdi," apabila banyaknya dosa seorang hamba dan tidak didapatkan dalam dirinya satu kebaikan, maka Allah akan menghapus dengan kesedihan hatinya. Dengan kesedihan itulah Allah akan menghapus segala dosa dan kesalahannya. Mudah-mudahan keluarga kita
menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dan mudah-mudahan kita selalu setia dengan pasangan kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Al-Ghifari. Silahkan mohon bergabung bersama kita semua di sini. Terima kasih banyak. Ustadz Danu. Pencerahan yang luar biasa. Jadi emang namanya kesetiaan itu harus disirami terus dengan rasa sayang, rasa cinta supaya iman kita semakin kuat dan itu yang akan menguatkan kesetiaan kita karena ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala begitu ya Ustaz ya. Nah, tadi kita telah membahas mengenai tema yaitu ketika kesetiaan hilang dan Ustadz Danu, Ustadz Al-Ghifari juga sudah memberikan tausiahnya mengenai hal ini. Mudah-mudahan menambah motivasi kita semua untuk bisa mempertahankan kesetiaan yang memang selalu ada saja ujian dan juga godaan, tapi dengan keimanan kita insya Allah bisa lulus dengan kemenangan. Nah, berikut ini seperti janji saya tadi bahwa saya akan membacakan WhatsApp dan juga pertanyaan yang disampaikan melalui Instagram. Jadi kalau misalnya Anda mau bertanya, silakan sampaikan melalui Instagram @officialmnctv atau lewat WhatsApp di nomor 0816 1745 3977. Nah, formatnya jangan sampai salah. Nama, spasi usia, spasi domisili, spasi keluhan medis atau non medis, sertakan foto setengah badan berbaju muslim. Insya Allah nanti akan kami bacakan pertanyaan. Seperti yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Danu. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ujang Tata, usia 64 tahun dari Sukabumi. Pak, saya mempunyai penyakit darah tinggi dan pendarahan di hidung selama 3 bulan ini. Divonis dokter tumor ganas stadium 2. Saya mau bertanya akhlak apa yang harus saya perbaiki dan mohon minta doa serta saran dari Pak Ustadz Danu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tadi ada Pak Ujang Tata. Pak Ujang Tata ya. Betul. Pak Ujang Tata usia 64 tahun. Nah, kalau darah tinggi ini relatif emosi Pak Ujang ya. Emosi bisa disimpan, bisa dikeluarkan, atau relatif emosi yang disimpan. Di usia 64, kemudian ada tumor ganas. Kalau saya melihat dari pertanyaannya ini adalah pendarahan di hidung. Betul. Berarti ini ada tumor di daerah hidung atau di daerah hidung, di nasofaring lah ya. Kalau itu betul ya, karena ini kurang jelas sekali tumornya letaknya di mana. Nah, kalau memang itu ada di nasofaring itu berhubungan dengan hidung, berhubungan dengan mata, berhubungan dengan telinga, yaitu di daerah tenggorokan masuk ke situ. Itu hidung itu seperti kalau kita bernafas menarik udara dari sekitar. Nasofaring itu berhubungan dengan hidung, mata, telinga, otak, kemudian mulut. Ya, nah kalau itu ada tumor itu emosi yang disimpan. Berarti Pak Ujang di usia 64 tahun ini ada marah yang disimpan khususnya dengan orang sekitar. Di mana Pak Ujang melihat atau mendengar suaranya itu nggak cocok, marah tapi diam. Nggak cocok, marah tapi diam. Nah, kebanyakan yang seperti ini biasanya dengan istri. Mohon maaf ya Pak Ujang ya. Bisa aja memang mencoba Pak Ujang itu tidak berantem secara verbal ya, tidak berantem secara verbal, tapi marahnya itu diam. Jadi melihat apa yang dilakukan istri nggak cocok itu disimpan. Jengkel, marah, disimpan. Kemudian apa yang dilakukan istri nggak cocok, dilakukan. Jadi di sekitarnya itu nggak cocok, diam. Marah dan diam. Nah Pak Ujang itu insya Allah yang menjadikan tumor, karena marah diam itu insya Allah akan menjadi tumor. Kalau marahnya itu langsung keluar bentuk verbal, kata-kata yang keluar, melihat ini istri kan marah lewat langsung, marah langsung, itu akan menjadikan kanker nasofaring ya. Insya Allah kurang lebih seperti itu. Nah, ayo kita belajar memahami perilaku-perilaku yang memang tidak baik. Kita contoh perilaku Rasulullah yang begitu bagus. Melihat sesuatu nggak cocok, jangan marah. Mendengar sesuatu nggak cocok, jangan marah. Ya, kemudian melihat sekeliling nggak cocok, nggak usah marah. Kemudian
kemarahan itu sendiri muncul atau tidak muncul, nggak usah dibicarakan. Kalau memang itu membutuhkan suatu nasihat yang baik dari suatu keluarga, nasihati kalau memang masih punya kesempatan untuk memberikan nasihat. Karena nasihat dari seorang imam atau kepala keluarga itu memang dibutuhkan. Nah, bagi istri atau siapapun, ya kalau diberi masukan nasihat ya mohon didengarkan, jangan diberi nasihat nanti nyaut. Nah, ini lama-lama nggak beres. Jadi yang bisa menghancurkan keluarga itu ya pasangan itu sendiri sebenarnya. Jadi saling tidak menghormati sehingga punya ego, dasarnya sholatnya sih sholat tetapi akhlaknya nggak diperbaiki, ya sama aja. Sholat sih sholat, tapi akhlaknya tidak diperbaiki ya sama aja. Kita kan harus mencontoh sunnah Rasul. Salah satu sunnah Rasul itu adalah akhlak beliau yang begitu mulia. Sebagai contoh kita, kenapa kita nggak contoh? Contoh di dalam keluarga itu akan lebih bagus lagi. Hormati pasangan kita, hormati karena Allah. Jadi bukan hormati karena uang, hormati karena ganteng atau cantik. Enggak, hormati karena Allah. Nanti Allah yang akan memberikan hidayah demi hidayah itu di keluarga kita. Makanya kalau di sini kalau Pak Ujang atau pemirsa lain itu langsung bilang, oh iya memang saya seperti itu, memang itulah. Dan ini nggak perlu istilahnya kita bicara dengan jin atau jin, nggak perlu. Ini penelitian saya sejak dulu. Saya bilang ini insya Allah diizinkan oleh Allah Ta'ala, saya meneliti, jadi saya paham. Jadi nggak perlu ini jin dan itu dan jin dan jun dan sebagainya, nggak perlu. Ini penelitian saya. Nah, selama ini memang saya jarang sekali cerita. Kenapa saya bisa menganalisa itu? Meneliti. Jadi saya meneliti atas izin Allah. Sejak kapan? Sejak saya muda. Jadi kalau sekarang saya bisa langsung cerita itu karena apa? Bukunya ada di otak saya. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran gimana caranya untuk menyembuhkan. Menyembuhkan itu hanya Allah, Pak Ujang atau pemirsa yang lain. Mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala. Kalau analisa tadi saya benar itu, coba langsung jadikan itu doa. Ya Allah, jika saya terkena tumor pada nasofaring, jika itu disebabkan karena kalau saya melihat, mendengar, di sekitar saya khususnya dengan istri saya menyimpan marah saya simpan terus-menerus sejak dulu, sejak menikah hingga saat ini. Jika itu dosa, ampuni dosa saya. Lantunkan doa itu terus-menerus. Lantunkan doa itu terus-menerus. Tumor itu di dalam tubuh seseorang itu muncul atas izin Allah. Ingat, atas izin Allah. Nah, kalau atas izin Allah berarti Allah mengizinkan dari mana? Dari perbuatan. Itu ada dalam Quran. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Itu dari perbuatan seorang itu sendiri. Jadi jangan main-main bahwa tumor itu adalah benda asing masuk. Bukan, yaitu benda di tubuh orang itu sendiri. Mudah-mudahan manfaat Pak Ujang dan pemirsa di rumah yang lain. Wallahu a'lam. Iya, terima kasih Ustadz Danu dan mudah-mudahan Pak Ujang tetap istiqomah ya untuk ya menyerahkan kepada Allah, memohon kesembuhannya dan juga merubah akhlak yang harus diperbaiki seperti yang dinasihatkan oleh Ustadz Danu tadi. Cepat sembuh, cepat sehat lagi Pak Ujang.